Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliha Wahyuningsi. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi geografis. Langsung saja, pengertian informasi dan geografi. Informasi merupakan sekumpulan data maupun fakta yang telah diorganisasi atau diolah secara tertentu, sehingga memiliki arti bagi penerima, yaitu keterangan atau pengetahuan. Dengan demikian, data merupakan sumber informasi. Informasi dapat juga dikatakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Geografi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tanah, fitur, fenomena bumi, dan penghuninya atau manusia. Geografi adalah disiplin yang mencakup semua yang mencari pemahaman tentang bumi dan kompleksitas manusia dan alaminya. Tidak hanya di tempat benda-benda, tapi bagaimana hal itu telah berubah dan menjadi kenyataan. Informasi geografi didefinisikan sebagai sekumpulan data maupun fakta mengenai fenomena bumi, tanah, fitur, dan penghuninya, sehingga telah ditempatkan dalam ruang dan waktu. Geografi sering didefinisikan dalam dua cabang, geografi manusia dan geografi fisik. Geografi manusia berhubungan dengan studi tentang orang yang komunitas, budaya, ekonomi, dan interaksi mereka dengan lingkungan dengan mempelajari hubungan mereka dengan dan lintas ruang dan tempat. Geografi fisik berhubungan dengan studi proses dan pola di lingkungan atau seperti atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Penggolongan jenis dan macam informasi geografi. Informasi geografi menampilkan informasi yang direferensikan secara geografis, yang meliputi lokasi seperti garis lintang, bujur, maupun lokasi jalan. Informasi yang terkait dengan lokasi tertentu disebut GIS atau atribut. Sumbernya dapat berasal dari data lapangan atau teoretis, data yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran langsung di lapangan, data peta, dan data penginderaan jauh. Yang pertama, data spasial atau keruangan. Merupakan data yang mempresentasikan aspek keruangan dari suatu fenomena atau mengidentifikasikan posisi geografis suatu fenomena. Contohnya antara lain letak suatu wilayah, posisi, sumber minyak bumi, dan sebagainya. Data spasial dapat berbentuk titik atau poin, contohnya posisi terminal, garis atau polyline, contohnya jaringan jalan raya, area atau poligon, contohnya wilayah kecamatan. Nah, di bawah ini merupakan data spasial. Ada titik, garis, area, dan permukaan. Data atribut atau deskripsi merupakan data yang mempresentasikan aspek-aspek deskripsi atau penjelasan dari suatu fenomena di permukaan bumi dalam bentuk kata-kata, angka, atau tabel. Contohnya kepadatan penduduk, jenis tanah, dan sebagainya. Data atribut dapat berupa data kuantitatif, angka-angka, atau statistik. Contohnya jumlah penduduk, data kualitatif, kualitas atau mutu, contohnya tingkat kesuburan tanah. Informasi geografi fisik. Secara garis besar, seluruh objek kajian geografi dapat dibedakan atas dua aspek utama, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Geografi fisik mempelajari bentang lahan atau landscape, yaitu bagian ruang dari permukaan bumi yang dibentuk oleh adanya interaksi dan interdependensi bentuk lahan. Perhatian utama geografi fisik adalah lapisan hidup atau live layer.
dari lingkungan fisik yaitu zona tipis, dari daratan dan lautan yang di dalamnya terdapat sebagian besar fenomena kehidupan yang meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan sebagainya. Sedangkan aspek sosial meliputi segala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Contoh dari budaya dalam aspek sosial, misalnya dalam keanekaragaman suku bangsa yang memiliki oleh penduduk di Indonesia. Yang pertama, meteorologi dan klimatologi. Meteorologi dan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari gejala cuaca dan iklim di atmosfer. Meteorologi merupakan ilmu yang mempelajari proses fisik dan gejala cuaca yang terjadi di lapisan atmosfer atau troposfer. Sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan sifat iklim. Mengapa berbeda? Keterkaitan dengan aktivitas manusia. Atmosfer bumi memiliki beberapa lapisan, yaitu troposfer, lapisan paling bawah, dari atmosfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, gambar di bawah ini merupakan lapisan atmosfer. Oseanografi. Oseanografi adalah ilmu pengetahuan dan studi eksplorasi mengenai lautan, serta semua aspek yang terdapat di dalamnya. Aspek-aspek tersebut seperti sedimen, batuan yang membentuk dasar laut, interaksi antar laut dan atmosfer, pergerakan air laut, serta tenaga yang menyebabkan adanya gerakan tersebut, baik tenaga yang berasal dari dalam maupun dari luar. Oseanografi adalah bagian dari ilmu kebumian atau earth science yang mempelajari laut, samudra beserta isi dan apa yang berada di dalam hingga ke kerak samudranya. Secara umum, oseanografi dapat dikelompokkan ke dalam 4 bidang ilmu utama, yaitu geologi, oseanografi yang mempelajari lantai samudra atau litosfer di bawah laut, fisika oseanografi yang mempelajari masalah-masalah fisik laut seperti arus, gelombang, pasang surut, dan temperatur air laut. Kimia oseanografi yang mempelajari masalah-masalah kimiawi di laut. Dan yang terakhir, biologi oseanografi yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan flora dan fauna atau biota di laut. Hidrologi dan hidrografi. Hidrologi mempelajari gerakan dan distribusi air di bumi. Adapun hidrografi adalah suatu cabang ilmu geografi fisik yang berhubungan dengan penelitian dan pemetaan air di permukaan bumi. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Orang yang ahli dalam bidang hidrologi disebut hidrolog, bekerja dalam bidang ilmu bumi dan ilmu lingkungan, serta teknik sipil dan teknik lingkungan. Kajian ilmu hidrologi meliputi hidrometeorologi, air yang berada di udara dan berwujud gas, potamologi atau aliran permukaan, limnologi atau air permukaan yang relatif tenang seperti danau atau waduk, geohidrologi atau air tanah, dan kriologi atau air yang berwujud padat seperti es dan salju dan kualitas air. Geologi dan geomorfologi. Geologi menjelaskan bagaimana bumi berbentuk dan bagaimana bumi berubah dari waktu ke waktu. Adapun geomorfologi mempelajari bentuk permukaan lahan dan sejarah pembentukannya. Menurut Holmes, geologi merupakan ilmu pengetahuan yang menguraikan tentang evolusi bumi secara menyeluruh
beserta penghuninya. Sejak awal pembentukannya hingga sekarang, yang dapat dikenali dalam batuan, menurut Bates dan Jackson, geologi adalah ilmu yang mempelajari planet bumi terutama mengenai materi penyusunannya, proses yang terjadi padanya, hasil proses tersebut, sejarah planet itu, dan bentuk kehidupan sejak bumi terbentuk. Geologi dapat dibedakan menjadi beberapa cabang, yaitu berdasarkan subjek dan terapannya. Yang pertama, berdasarkan subjek, di antaranya yang pertama proses geologi, geologi fisik dan geologi tektonik. Yang kedua, material kulit bumi seperti kristalografi, mineralogi, petrologi, dan sedimentologi. Kemudian yang ketiga, bentuk dan struktur bumi, seperti geologi struktur, sejarah bumi, geologi sejarah, stratigrafi, dan paleontologi. Yang kelima, sifat fisik bumi, contohnya geofisika. Kemudian yang keenam, distribusi unsur kimia, seperti geokimia. Berdasarkan terapannya, terdiri atas geologi ekonomi. Geologi ekonomi berhubungan dengan materi bumi yang dapat digunakan untuk tujuan ekonomi atau industri. Material tersebut mencakup logam mulia dan logam murni, mineral non-logam, batu untuk konstruksi, mineral minyak bumi, batu bara, dan air. Istilah ini umumnya mengacu pada endapan mineral logam dan sumber mineral. Teknik yang digunakan oleh disiplin ilmu kebumian lainnya seperti geokimia, mineralogi, geofisika, dan geologi struktur dapat seluruhnya digunakan untuk mengerti, mencari, dan memanfaatkan suatu endapan biji. Yang kedua, geologi tambang. Geologi tambang adalah salah satu cabang ilmu geologi untuk mengetahui keberadaan atau eksplorasi bahan galian atau mineral di permukaan tambang terbuka atau di bawah tanah. Ilmu yang memproduksi bahan galian disebut teknik pertambangan. Umumnya, mineral yang diproduksi dapat diambil langsung dengan pengayakan atau proses lebih lanjut seperti emas, batu bara, perak, dan intan. Kemudian yang ketiga, geologi minyak. Geologi minyak adalah salah satu cabang ilmu geologi untuk mengetahui keberadaan minyak bumi di bawah tanah, kemudian mengeksplorasi dan memproduksinya. Secara umum ada dua jenis geologi minyak bumi, yaitu geologi eksplorasi minyak bumi yang mencakup pencarian minyak bumi dan geologi produksi minyak bumi. Produksi minyak bumi dalam bidang perminyakan bukan diartikan untuk membuat minyak bumi, tetapi hanyalah membuat fasilitas untuk mengalirkan minyak bumi dari bawah tanah ke permukaan tanah dengan menggunakan pemboran atau pompa-pompa. Teori keberadaan minyak bumi ada dua buah, yaitu teori organik dan teori anorganik. Teori organik sekarang ini banyak dianut oleh para ahli geologi, di mana minyak bumi dipercayai dihasilkan oleh sisa-sisa organisme yang sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu, sedangkan teori organik kebanyakan berkembang di Eropa Timur dan Rusia, di mana para ahli mempercayai bahwa minyak bumi dapat dihasilkan bukan dari bahan organik. Prinsip geologi minyak bumi yang sekarang umum dipakai oleh teori organik sehingga minyak bumi sering disebut bahan bakar fosil. Bila teori anorganik terbukti, maka akan muncul lagi sumber-sumber minyak bumi yang selama ini belum dieksplorasi. Kemudian yang keempat, agrogeologi. Agrogeologi adalah cabang geologi yang menelaah tentang
pemanfaatan batuan dan mineral bahan geologi untuk memperbaiki dan mempertahankan produktivitas tanah tropika secara berkelanjutan. Geologi adalah cabang geologi yang mengkaji asal-usul sifat, komposisi, agihan, dan penggunaan tanah dari segi kegeologian. Agrogeologi adalah studi tentang asal-usul mineral yang dikenal sebagai agrominerals dan aplikasinya. Mineral-mineral ini penting untuk pertamina dan hortikultura, terutama yang berkaitan dengan kesuburan tanah dan komponen pupuk. Mineral ini biasanya merupakan nutrisi tanaman yang penting. Yang kelima, hidrogeologi. Hidro berarti air dan geologi berarti ilmu mengenai batuan. Hidrogeologi merupakan bagian dari hidrologi yang mempelajari penyebaran dan pergerakan air tanah dalam tanah dan batuan di kerak bumi. Umumnya dalam aquifer. Istilah geohidrologi sering digunakan secara bertukaran. Beberapa kalangan membuat sedikit perbedaan antara seorang ahli hidrogeologi atau ahli rekayasa yang mengabdikan dirinya dalam geologi dan ahli geologi yang mengabdikan dirinya pada hidrologi. Yang keenam, geologi teknik. Geologi rekayasa atau geologi teknik adalah penerapan ilmu geologi dalam praktik rekayasa untuk tujuan menjamin faktor-faktor geologi yang mempengaruhi lokasi, desain, konstruksi, operasi, dan perawatan pekerjaan rekayasa telah dikenali dan diperhitungkan dengan matang. Penelitian geologi rekayasa dapat dilakukan pada waktu perencanaan, analisis, dampak lingkungan, desain rekayasa sipil, rekayasa optimasi, dan tahapan konstruksi proyek umum dan swasta, serta pada tahapan setelah konstruksi dan penyelidikan proyek. Penelitian geologi rekayasa dilakukan oleh seorang ahli geologi atau ahli geologi rekayasa terdidik. Tenaga profesional yang berlatih dan memiliki kemampuan untuk mengenali dan menganalisis bahaya geologi serta kondisi geologi yang merugikan. Keseluruhan tujuan tersebut adalah untuk melindungi jiwa dan harta benda dari kerusakan serta solusi untuk masalah-masalah geologi. Yang ketujuh, geologi tata lingkungan. Geologi tata lingkungan merupakan media dalam penerapan informasi geologi, meliputi penataan ruang dalam rangka pengembangan wilayah dan pengelolaan lingkungan, yaitu memberikan informasi tentang karakteristik lingkungan geologi suatu lokasi atau wilayah berdasarkan keterpaduan dari aspek sumber daya, geologi sebagai faktor pendukung dan aspek bencana, geologi sebagai faktor kendala. Selanjutnya, hasil kajian geologi lingkungan menggambarkan tingkat keleluasaan suatu wilayah untuk dikembangkan. Geomorfologi merupakan ilmu kebumian yang mengkaji dan mendeskripsikan bentuk-bentuk permukaan di bumi dan proses yang berkenaan dengan pembentukan dan perkembangannya. Menurut Verstappen dan Soeharsono menyatakan bahwa ada banyak konsepsi yang mengemukakan lingkup studi geomorfologi, tetapi tekanannya selalu berdasarkan pada bentuk lahan atau landform, proses perkembangan jangka panjang atau asal dari bentuk lahan, dan kaitan lingkungan. Klasifikasi satuan bentuk lahan memiliki karakteristik tertentu yang sangat tergantung pada skala peta yang digunakan. Semakin besar skalanya, semakin detail karakteristik yang dapat mencirikan satuan geomorfologi atau satuan bentuk lahannya. Berdasarkan relief atau topografi, bentuk lahan dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan gunung. Berdasarkan struktur dan tingkat erosi, dibedakan menjadi lipatan, patahan, dome, dan vulkanis.
Berdasarkan survei from, bentuk lahan dibedakan menjadi plain atau daratan, plation atau daratan tinggi, tebing atau scrap, dan lembah valley. Masing-masing bentuk lahan dicirikan oleh adanya perbedaan dalam hal relief atau topografi, material, penyusun atau litologi, dan struktur dan proses geomorfologi. Selain itu, terdapat beberapa pengelompokan menurut morfologi, yaitu morfologi positif atau gunung, bukit, kubah, punggungan, dan morfologi negatif seperti lembah dan cekungan. Ilmu tanah dan geografi tanah. Ilmu tanah adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk dan sifat-sifat tanah. Adapun geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang tanah seperti sifat, genesis, penyebaran, dan penerapannya terhadap kehidupan manusia. Dalam pembahasan ilmu tanah, terdapat tanah potensial yang memiliki tingkat produktivitas tinggi untuk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, atau kegiatan yang dapat menambah nilai ekonomisnya. Selain itu, terdapat lahan kritis, yaitu lahan yang telah kehilangan bahan mineral, kimiawi, ataupun mikroorganisme tanah sehingga tanah tersebut menjadi tidak subur. Biologi dan geografi. Biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dunia tumbuhan dan hewan. Adapun biogeografi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran organisme dalam ruang dan waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, membatasi, atau menentukan pola penyebaran jarak. Biogeografi merupakan cabang ilmu geografi yang menekankan pada organisme dalam kaitannya dengan studi dan deskripsi perbedaan-perbedaan dan agihan fenomena di bumi, mencakup semua yang mengubah atau mempengaruhi permukaan bumi, termasuk sifat-sifat fisik, iklim, dan hasil-hasil yang bersifat hidup atau tidak. Geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang mempelajari manusia dalam ruang, termasuk di dalamnya terdapat informasi mengenai jumlah penduduk, penyebaran penduduk, dinamika penduduk, aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 1. Ilmu ekonomi dan geografi ekonomi. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran, gejala-gejalanya, dan hubungan timbal balik dari usaha tersebut. Adapun geografi ekonomi membahas bagaimana usaha manusia mengeksploitasi sumber daya alam, menghasilkan barang dagangan, pola lokasi, dan persebaran dari suatu industri. Yang kedua, ilmu politik dan geografi politik. Politik adalah kegiatan pada suatu negara yang berhubungan dengan proses penentuan tujuan-tujuan yang telah dipilih suatu negara untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Adapun geografi politik mempelajari unit-unit politik, wilayah, perbatasan, serta ibu kota suatu region dengan unsur-unsur kekuatan nasional dan politik internasional. Yang ketiga, demografi dan geografi penduduk. Demografi adalah ilmu yang mempelajari keadaan dan dinamika perubahan-perubahan penduduk. Adapun geografi penduduk adalah cabang disiplin ilmu geografi yang menentukan variasi-variasi kualitas ruang dalam demografi dan non-demografi dari penduduk. Selain itu, geografi penduduk mempelajari konsekuensi sosial dan ekonomi yang berasal dari rangkaian interaksi dengan suatu rangkaian, khususnya dari kondisi-kondisi yang terdapat di dalamnya, diberikan ke unit atau suatu daerah. Itulah informasi geografis yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun masih ada yang kurang, mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.